Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Willy Lapian. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya adalah bagian dari kelas C semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 21402016. Video yang saya buat ini untuk melengkapi tugas mata kuliah, metode dan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sance Irot M.Hum dan Bapak Ridwan Karim SPD MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah penghubung antara sumber pesan dengan penerima pesan, atau disebut juga salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada banyak media yang dapat dipakai untuk proses pembelajaran seperti media audio, media visual, media audiovisual, media poster, media peta dan globe, dan masih banyak lagi media-media lainnya. Tetapi saya akan memakai media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Media audiovisual merupakan media yang memfokuskan penyampaian dengan menggunakan indera pendengaran dan indera penglihatan. Nah, media audiovisual ini juga terbagi atas dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Dan saya memakai media audiovisual diam. Media audiovisual diam merupakan media yang menggunakan atau menampilkan suara sekaligus dengan gambar yang diam, atau gambar tersebut tidak ada pergerakan. Saya menggunakan media audiovisual diam dengan materi ajar, yaitu teks prosedur kompleks. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur terbagi atas dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Dan materi ajar saya yaitu teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang mempunyai banyak arahan secara detail. Teks ini juga harus teliti dan harus mengikuti arahan sesuai urutan. Struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama, judul. Judul adalah topik yang akan dibahas dalam teks prosedur. Contohnya, cara membuat nasi goreng telur. Yang kedua, tujuan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks. Misalnya, penulis ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng telur. Berarti tujuannya adalah membuat nasi goreng telur. Yang ketiga, material atau alat dan bahan. Memuat alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Contohnya, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng telur antara lain nasi, telur, sayur, minyak goreng, wajan, kompor, dan sendok. Dan yang keempat, langkah-langkah. Struktur teks prosedur ini meliputi cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah adalah bagian utama dalam teks prosedur. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang pertama, kalimat partisipan manusia. Kalimat tersebut berarti manusia yang membaca berhubungan langsung dengan prosedur yang dituliskan. Contohnya, Anda, kamu, kita, atau kata ganti yang ditujukan untuk manusia seperti penggugat, penanggung jawab, pelapor, pemain, dan pengendara.
Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif mengandung instruksi atau mengungkapkan perintah untuk melakukan sesuatu. Kata kerja imperatif bersifat direktif atau memberikan arahan kepada seseorang yang membacanya. Contohnya, bawalah, ikutilah, tutup pintunya, keluarlah, cepat bawa, angkat tangan, berbeloklah, datanglah, pulanglah, dan pastikan. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Dalam teks prosedur kompleks, konjungsi temporal berfungsi untuk mengurutkan langkah-langkah. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah, saat, ketika, sewaktu, jika, bila, sementara, sambil, pertama, kedua, ketiga, seraya, tatkala, semenjak, sejak, sesudah itu, kemudian, sebelum, seterusnya, hingga, dan berikutnya. Yang keempat, verba material. Verba material dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berkenaan dengan tindakan fisik. Contohnya, mendorong, menendang, mencium, memperhatikan, mengeringkan, menuliskan, menunjukkan, menunggu, mengambil, menyetir, dan menyerahkan. Dan yang kelima, verba tingkah laku. Verba tingkah laku dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berkenaan dengan sikap seseorang. Contohnya, menolak, menerima, merasa, merasakan, yakin, ragu, dan memahami. Selanjutnya, ayo kita lihat cara kerja atau implementasi materi ajar teks prosedur kompleks dengan menggunakan media audiovisual diam. Teks prosedur kompleks dengan judul Cara Membuat Ikan Bakar dan dengan tujuan membuat ikan bakar. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan ikan bakar. Yang pertama, alat ada pisau, loyan, kayu, korek api, baskom plastik kecil, sendok, dan baskom plastik besar. Yang kedua, bahan ada ikan, garam, minyak, lemon, air bersih, dan tempurung. Selanjutnya, langkah-langkah. 1. Bersihkan semua isi perut ikan dengan menggunakan pisau. 2. Kemudian cucilah berkali-kali ikan tersebut sampai bersih. 3. Setelah ikan dicuci bersih, lalu masukkan ikan ke dalam loyan. Kemudian tambahkan lemon dan garam secukupnya. Dan rendamkan selama 5 menit agar ikan lebih segar dan enak. 4. Sementara ikan direndamkan selama 5 menit, ambilkan beberapa tempurung untuk dibakar sampai menjadi bara di tempat panggang berbahan kayu. 5. Sesudah ikan direndamkan selama 5 menit, ikan siap dibakar. 6. Sementara dibakar ikannya, oleskan minyak di atas ikan sambil ikan dibolak-balik sampai matang. 7. Setelah ikan berwarna kecoklatan, siapkan baskom besar, lalu angkat ikan dari tempat panggang. 8. Ikan siap disajikan. Ini adalah literatur saya dalam pembuatan tugas media pembelajaran. Sekian video yang saya buat ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata atau tulisan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.